Nah, efek gabungannya ketika digabungkan apa saja ya? Ketika kita melakukan penggabungan retensi penuh dan retensi kosong sekaligus. Ya. Ketika kedua jenis pernafasan penahanan nafas ini atau retensi ini dilakukan dengan urutan yang tepat. Ini contohnya, nanti teman-teman bisa latihan ini ya. 1 4 2 2 atau satu tarik nafas biasa aja kayak kayak bahkan bulu-bulu rambut itu seakan-akan tidak bergerak. Jadi tarik nafas biasa, lalu tahan nafas 4 detik, lalu hembuskan 2 detik, lalu tahan nafas 2 detik, lalu tarik nafas 1. Jadi oksigennya banyak, CO2-nya banyak. Itu akan menghasilkan fleksibilitas dan ketahanan saraf yang jauh lebih besar. Nah, ini akan jadi luar biasa. Ketika teman-teman semakin disiplin dalam latihan menahan nafas kosong, maka CO2 biasa tinggi. Lalu tubuh kita akan beradaptasi gitu terhadap kenaikan dari tekanan CO2 itu. Nanti akhirnya apa efeknya? Teman-teman jadi tidak mudah cemas, tidak gampang panik. Tahan nafas atau retensi ya. Saya sebut retensi, retensi penuh maupun retensi kosong dilakukan secara bersamaan itu bagaimana ya? Manfaatnya apa lalu bagaimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Kawan-kawan Sufi semua, saya akan melanjutkan kembali ya tentang latihan tahan nafas ya. Kemarin saya sudah menjelaskan masing-masing proses dari tahan napas, yaitu tahan napas ada dua, yakni tahan napas penuh ya atau retensi penuh ya, dan tahan napas kosong atau retensi kosong. Masing-masing kemarin sudah saya jelaskan apa fungsinya, apa manfaatnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang eh, bagaimana praktek retensi penuh dan retensi kosong atau tahan napas penuh dan tahan nafas kosong secara bersamaan. Ya memang di satu sisi jika teman-teman ingin lebih sederhana, teman-teman bisa latihan dulu tahan napas penuh. Ya, tahan napas penuh misalnya tarik nafas 4 detik, lalu tahan napas ya, tahan nafas sekuatnya. Dan jangan dipaksa ya. Ya, jadi ketika pertama kali teman-teman sudah ingin tarik nafas saja ya. Itu bisa dilatih seperti itu. Atau tahan napas kosong. Tarik nafas, lalu hembuskan, lalu tahan. Tahannya sekuatnya. Sekali lagi tidak boleh terpaksa ya. Terutama yang punya problem-problem masalah kesehatan jantung dan pernafasan. Yaitu tidak boleh dilakukan dengan memaksa diri ya. Latihannya sangat baik, insya Allah akan sangat bermanfaat ya, tetapi tidak boleh dipaksa ya, tidak boleh teman-teman memaksa diri untuk menahan napas sekuat-kuatnya. Itu sangat tidak saya anjurkan. Jadi kita tidak perlu kayak orang balapan, harus segera bisa gitu. Tapi yang paling penting konsistensi atau istiqomah di dalam latihan ya. Nah, sekarang ya saya akan menjelaskan bagaimana jika praktek itu dilakukan bersamaan ya. Jadi latihan tahan nafas atau retensi ya. Saya sebut retensi, retensi penuh maupun retensi kosong dilakukan secara bersamaan itu bagaimana ya. Manfaatnya apa lalu bagaimana caranya. Ketika seseorang melakukan praktek atau latihan tahan nafas penuh dan tahan nafas kosong secara bersamaan, manfaatnya apa lalu cara melakukannya bagaimana. Ya, sekali lagi teman-teman yang ingin mendapatkan filenya bisa menghubungi admin Tasawuf Indonesia ya. Jika ingin mendapatkan file dari materi tentang tahan nafas ini, hanya ada 5 halaman. Ya baik, saya akan menjelaskan. Melakukan
penahanan nafas atau retensi penuh dan menahan nafas kosong secara berurutan dalam satu siklus pernafasan adalah karakteristik dari latihan pernafasan yang sangat mendalam dan maju. Artinya ini latihan yang sangat baik ya. Ini latihan yang sangat baik ketika kita berlatih sekaligus tahan nafas kosong, tahan nafas penuh ya. Efeknya jauh lebih kompleks, artinya jauh lebih banyak daripada hanya menjumlahkan manfaat dari masing-masing teknik. Jadi kalau teman-teman latihan retensi penuh saja, lalu suatu ketika latihan retensi kosong saja, itu tentu bermanfaat. Tetapi ketika dua-duanya dilakukan secara bersamaan, itu manfaatnya jauh lebih banyak, gitu maksudnya. Ya ini adalah proses bolak-balik yang bertujuan. Nah ini tadi nanti akan saya jelaskan menyeimbangkan, membersihkan dan mengontrol energi vital yang mengendalikan sistem saraf. Ya kemarin teman-teman sudah saya jelaskan. Mungkin kalau ingin lebih rinci bisa dilihat konten seminggu yang lalu ya, yang saya menjelaskan tentang ini, tentang perbandingan kemarin membandingkan retensi penuh yaitu setelah inhalasi atau tahan nafas kosong setelah eksalasi, tahan nafas setelah eksalasi. Kemarin sudah saya jelaskan, teman-teman bisa melihat materi yang lalu ya. Nah, efek gabungannya ketika digabungkan apa saja ya? Ketika kita melakukan penggabungan retensi penuh dan retensi kosong sekaligus ya. Ketika kedua jenis pernafasan penahanan nafas ini atau retensi ini dilakukan dengan urutan yang tepat. Ini contohnya nanti teman-teman bisa latihan ini ya. 1422 atau 1424. Maknanya 1 detik tarik nafas ya, 1 detik tarik nafas, lalu 4 detik menahan nafas, 2 detik menghembuskan nafas, 2 detik tahan nafas. Itu jadi tahan nafas penuhnya 4 detik, tahan nafas kosongnya 2 detik ya. Nah, ini latihan awalnya begitulah. Ya, latihan awalnya begitu. Ini nanti berarti kita kurang lebih 9 detik satu kali periode napasnya ya. 1 detik tarik nafas, 4 detik menahan nafas, 2 detik hembuskan nafas, 2 detik menahan nafas. Itu berarti kita dalam satu kali nafas 9 detik. Jadi kurang lebih nanti dalam satu pernafasan kita bernafas 8 atau 9 kali ya. Itu kalau kita ini itu sudah luar biasa latihan. Sepertinya sih 1422 ini tidak susah. Memang tidak susah ya. Teman-teman bisa latihan dari yang sederhana seperti ini dulu. Atau 1424, 1 detik tarik nafas. Dan tarik nafasnya jangan seperti tarik nafas yang besar gitu ya. Jangan begitu. Tarik nafas biasa aja kayak kayak bahkan bulu-bulu rambut itu seakan-akan tidak bergerak. Jadi tarik nafas biasa, lalu tahan nafas 4 detik, lalu hembuskan 2 detik, lalu tahan nafas 2 detik, lalu tarik nafas 1 detik lagi, dan seterusnya. Berarti satu kali nafas 9 detik. Nanti 1 menit berarti 8, ya 7 kali teman-teman bernapas nanti. Lalu atau 1424, 1 detik tarik nafas, 4 detik tahan nafas, lalu 2 detik hembuskan nafas, 4 detik tahan nafas. Jadi tahan nafasnya masing-masing 4. Ya, nanti teman-teman bisa mengawali dari yang ringan-ringan seperti ini ya. Nanti memang ada napas yang sangat terkenal, nafas kotak namanya, yaitu 4 4 4 4. Yaitu 4 detik tarik nafas, 4 detik tahan nafas, 4 detik hembuskan nafas, 4 detik tahan nafas. Atau yang kesulitan bisa 3 3 3 3. Dan cara bernafas yang baik bukan nafas besar ya. Jadi bukan tarik nafas begitu sampai suaranya besar. Jadi tarik nafasnya ringan saja ya. Nah, tapi saya anjurkan teman-teman latihan ini dulu yang sederhana ini dulu, 1422 atau 1422 ya, atau 2222 gitu boleh, yang jelas jangan terlalu membebani. Nah, nanti lalu teman-teman bisa
nafas kotak 4-4-4 ini nafas yang sangat populer untuk mengobati kecemasan atau problem psikologis, ini sangat populer ya. Nafas 4-4-4 itu 4 detik tarik nafas, 4 detik tahan nafas, 4 detik hembuskan nafas, 4 detik tahan nafas. Jadi tahan nafasnya ada dua, retensi penuh dan retensi kosong. Tahan nafas penuh dan tahan nafas kosong. Itu berarti satu kali nafas 16 detik. Berarti teman-teman akan bernafas selama 4 kali saja per menit. Nah, itu sudah luar biasa dan bisa dilatih itu kurang lebih 10 sampai 15 menit ya. Ya, teman-teman bisa latihan 10 sampai 15 menit latihan tadi itu. Ya, latihan menggabungkan retensi kosong maupun retensi penuh ya. Dan sekali lagi saya minta untuk tidak terlalu ngoyo kalau orang Jawa ya. Tidak memaksakan diri lah. Yang penting latihannya konsisten ya. Yang penting latihannya konsisten. Nah, sekarang apa efeknya, manfaatnya apa? Tadi sudah saya sampaikan caranya. Nah, sekarang manfaatnya apa ketika teman-teman pelatihan penggabungan napas nafas penuh, tahan nafas penuh dan tahan nafas kosong atau retensi napas penuh dan retensi napas kosong. Yang pertama, sangat baik untuk menyeimbangkan sistem saraf otonom yang mendalam. Artinya ini sangat mendalam, teknik yang sangat mendalam, sangat bagus. Kemarin sudah dijelaskan, retensi penuh awalnya memicu fase simpatik, yaitu fase saraf simpatik, gasnya. Jadi ada simpatik, ada parasimpatik. Simpatik itu gas, parasimpatik itu rem. Ya, simpatik itu gas, parasimpatik itu rem. Nah, waktu teman-teman awalnya tarik nafas sampai penuh ya, retensi penuh ya. Jadi tarik nafas misalnya ini 4 detik ini. Tarik nafas 4 detik sampai penuh. Paru-parunya penuh lalu tahan. Nah, itu namanya retensi penuh. Nah, itu awalnya memicu fase simpatik, yaitu energi dan aktivasi atau gas karena O2-nya tinggi waktu itu. Nah, tetapi kemudian diikuti penekanan dorongan bernafas. Lalu teman-teman setelah itu kan nahan nafas ya selama 4 detik. Itu kan ada rasa ingin bernafas, sedikit banyak kan ada rasa. Nah, menahan nafas itu sebenarnya latihan mengendalikan mental yang memungkinkan pengendalian mental. Maka salah satu cara agar kita ini tidak terlalu reaktif ya, atau tidak terlalu kompulsif terhadap sesuatu. Jadi kompulsif itu merespon sesuatu tanpa analisa ya, tanpa perenungan. Nah, jadi ada sesuatu terjadi langsung kita merespon. Misalnya istrinya marah langsung kita pukul. Kalau kita sedih langsung kadang-kadang menyakiti diri ya. Nah, itu berarti tidak mampu mengendalikan mental. Nah, itu sangat baik dibantu dengan latihan menahan nafas. Ya, sangat baik dibantu dengan latihan menahan nafas. Salah satu cara yang bagus itu salah satunya ya membaca Al-Qur'an yang ayat-ayat panjang itu. Itu nanti sangat bagus. Ya. Jadi itu ya. Jadi pertama waktu tarik nafas, teman-teman waktu tarik nafas itu lalu tahan nafas yaitu retensi penuh awalnya memicu saraf simpatik. Tetapi nanti lama-lama waktu menekan dorongan bernafas ya, teman-teman sebenarnya sedang melatih mengendalikan mental. Lalu kan setelah itu retensi kosong ya tadi. 4 detik tarik nafas lalu tahan retensi penuh. Lalu hembuskan nafas lalu tahan nafas. Nah, itu retensi kosong. Nah, retensi kosong memicu peningkatan CO2 yang dengan cepat mengaktifkan saraf parasimpatik. Jadi tadi waktu tarik nafas tahan nafas penuh simpatik, tahan nafas kosong parasimpatis. Sebagai respon tubuh yang kuat untuk segera bernafas kembali. Nah, melakukan keduanya secara berurutan, ini kan berurutan langsung dilakukan dalam 1 kali periode nafas ya. Nah, melakukan keduanya secara berurutan memaksa sistem saraf, terutama saraf vagus ya. Saraf vagus itu saraf parasimpatis untuk beradaptasi dengan ekstrimnya over oksigen. Jadi oksigen tadi banyak dan hiperkapnia, peningkatan CO2. Jadi oksigennya banyak,
CO2-nya banyak, itu akan menghasilkan fleksibilitas dan ketahanan saraf yang jauh lebih besar. Nah, ini akan jadi luar biasa. Ya, efeknya akan fleksibel. Jadi kalau ibarat gas dan remnya itu paten gitu. Jadi teman-teman punya gas yang siap pakai, punya rem yang siap pakai. Punya gas yang fungsional, punya rem yang yang fungsional, punya gas yang efektif, punya rem yang efektif. Itu jika teman-teman latihan tadi nafas kotak. Tarik nafas, tahan, hembuskan, tahan. Tarik nafas, tahan, hembuskan, tahan. Tarik nafas, tahan, hembuskan, tahan. Itu manfaatnya satu ya, menyeimbangkan sistem saraf otonom ya. Lalu yang kedua, meningkatkan kapasitas paru dan kontrol diafragma. Nah, waktu teman-teman retensi penuh, tahan nafas penuh itu kan paru-paru penuh ya. Jadi paru-paru mengembang gitu. Itu melatih paru-paru dan diafragma untuk menahan beban volume maksimal. Jadi kayak orang latihan, kayak teman-teman apa nge-gym itu, teman-teman latihan angkat beban. Nah, latihan latihannya paru dan diafragma. Diafragma itu otot batas antara rongga dada dan perut ya. Itu teman-teman sebenarnya ketika retensi penuh ya, menahan napas yang penuh, teman-teman sedang melatih paru-paru dan diafragma untuk menahan beban dari volume maksimal tadi. Nah, retensi kosong, ya tadi retensi penuh ya, manfaatnya untuk menahan, ya latihan beban lah bagi paru dan diafragma. Retensi kosong melatih otot pernafasan, ya terutama diafragma, untuk menahan tarikan hisap yang kuat, yang secara progresif meningkatkan kekuatan dan elastisitas otot pernafasan. Nah, jadi kan tadi tarik nafas penuh, ya, pas penuh itu, lalu kosong dia mengempis. Nah, mengempis itu sebenarnya seperti itu meningkatkan elastisitas dari otot-otot pernafasan. Otot pernafasan itu apa? Ya diafragma, ya otot-otot interkostalis ya. Di antara kosta itu kan ada otot-otot. Nah, nanti ada pleura. Pleura itu pembungkus paru. Ya, itu dia akan apa? Elastis sehingga dia semakin kuat. Jadi latihan retensi nafas penuh lalu retensi nafas kosong punya apa manfaat dari tadi ya melatih paru-paru untuk melatih otot-otot ya pernafasan untuk lebih lentur, lebih kuat dan lebih elastis. Nah, dan nanti manfaatnya secara psikologis banyak sekali ya, teman-teman ya. Nanti misalnya ada konsep bahwa banyaknya stres atau trauma itu nempelnya di diafragma. Ya, banyak yang nempel di diafragma. Jadinya kalau orang bernafas dengan benar atau bahkan latihan ini, latihan kontrol tahan nafas, itu akan bermanfaat untuk mengurangi gejala-gejala psikologis. Ya, itu luar biasa manfaat. Lalu kontrol terhadap dorongan ya, sensitivitas CO2 ya. Waktu teman-teman melakukan retensi kosong, secara khusus melatih toleransi tubuh terhadap CO2 yang meningkat ya. Jadi ketika teman-teman hembuskan nafas lalu tahan nafas itu CO2 kan naiknya cepat. Ya, itu sudah saya jelaskan kemarin ya di konten kemarin. Jadi ketika teman-teman nahan nafas itu CO2-nya naik ya, naik secara cepat. Nah, sebagian besar kecemasan dan serangan panik dipicu oleh hiperventilasi yang didorong oleh sensitivitas tinggi terhadap CO2. Jadi kalau CO2-nya tinggi, orang itu sering nggak kuat. Nah, makanya dilatih gitu. Nah, semakin sering latihan, ketika teman-teman semakin disiplin dalam latihan menahan nafas kosong, maka CO2 biasa tinggi. Lalu tubuh kita akan beradaptasi gitu terhadap kenaikan dari tekanan CO2 itu. Nanti akhirnya apa efeknya? Teman-teman jadi tidak mudah cemas, tidak gampang panik. Itu kalau teman-teman apa berlatih tahan nafas kosong. Ya itu manfaatnya. Dan ini logika ilmiahnya begitu. Jadi orang cemas itu karena tidak biasa CO2-nya naik gitu. Jadi cemas itu bukan hanya soal objeknya, bukan hanya soal masalah, tapi juga kenapa bagaimana cara kita bernapas. Ya. Nah itu ya. Jadi kalau teman-teman latihan tahan nafas kosong, maka CO2-nya akan mudah naik, akan naik secara cepat. Lalu kita bisa beradaptasi karena dilatih gitu. Itu latihan. Ya.
Makanya karena itu latihan saya minta untuk tidak berlebihan ya. Ya seperti olahraga lah. Olahraga itu kalau berlebihan malah nggak enak. Jadi latihannya itu tadi ya dengan latihan yang sederhana dulu 1-4-2-2, 1-4-2-4 atau 2-2-2-2 gitu boleh. Latihan dulu sampai nyaman baru nanti ditingkatkan lamanya tahan nafas ya. Lalu dengan berlatih menahan nafas ya setelah ekshalasi, jadi tahan nafas kosong maksudnya ya. Jadi menahan nafas setelah ekshalasi. Pas kosong kita tahan nafas. Anda secara bertahap mengatur ulang titik kontrol pernafasan otak. Loh, ini membuat kontrol. Jadi gini, pusat pernafasan itu ada di batang otak ya. Di otak kita itu pusat pernafasan. Kalau kita istiqomah atau apa benar-benar berlatih gitu, secara rutin berlatih tahan nafas kosong, maka itu seperti mengatur ulang titik kontrol pernafasan otak agar lebih nyaman dengan kadar CO2 yang tinggi yang pada gilirannya mengurangi respon panik dan memperlambat laju pernafasan istirahat. Jadi kalau teman-teman istirahat nafasnya jadi nggak apa, kan banyak orang nafasnya cepat. Nah, dengan latihan apa tahan nafas kosong itu teman-teman akan meningkatkan, akan memperlambat pernafasan lah istilahnya gitu. Nah, semakin lambat nafas, semakin sehat seseorangnya. Semakin cepat nafas, maka itu semakin kurang sehat. Nah, itu ya. Lalu tujuan energetik ya, ya itu energi atau kalau orang India nyebutnya prana, orang Cina nyebutnya ki, orang Jawa nyebutnya nyawa ya. Tujuannya kalau retensi penuh berfokus mengumpulkan dan menahan energi. Makanya kemarin saya sampaikan secara simplifikasi, secara sederhana, tahan nafas penuh itu meningkatkan energi, ya meningkatkan energi. Jadi kalau teman-teman ingin mengangkat galon, tahan nafas penuh. Ya, itu untuk meningkatkan energi. Sedangkan retensi kosong atau tahan nafas kosong berfokus pada pemurnian dan pelepasan energi yang bergerak ke bawah. Ini lebih mengatur alur nafas ya. Ya, sering dilakukan bersamaan dengan kunci energi untuk mengarahkan energi ke saluran utama. Ya, ini biasanya teknik-teknik mengalirkan energi ya, menggunakan tahan nafas kosong. Ini mempersiapkan pikiran untuk meditasi ya atau relaksasi yang lebih dalam. Ya, jadi kalau ini teman-teman senang merenung, senang muhasabah dengan ya kita sebut saja kontemplasi atau sebut saja meditasi ya, meditasi psikologis ya. Itu teman-teman berlatihlah tahan nafas kosong. Nah, dengan tahan nafas kosong itu makanya saya selalu sampaikan bahwa dengan berlatih nafas kita mempersiapkan wadahnya zikir. Ya. Jadi dengan melatih nafas, dengan memperlambat nafas itu sebenarnya kita sedang melatih tubuh kita untuk eh, tidak hiperventilasi. Ya. Hiperventilasi itu tidak terlalu banyak nafas. Itu nanti apa manfaatnya? Itu mempersiapkan pikiran dan apa namanya suasana psikologis yang nyaman sehingga ketika teman-teman mengucapkan kalimat-kalimat zikir itu akan lebih terasa, rasanya itu lebih terasa gitu. Sehingga kemarin saya sampaikan kalau untuk persoalan-persoalan fisik yang banyak manfaatnya adalah retensi penuh atau tahan nafas penuh. Tapi kalau untuk problem-problem psikologis atau untuk tujuan-tujuan sebagai wasilah menuju zikir itu yang sangat baik adalah latihan tahan nafas kosong. Nah, yang paling ideal ya dua-duanya dilatih ini tadi. Yang tadi yang paling ideal ya latihan dua-duanya. Ya latihan tahan nafas penuh dan latihan tahan nafas kosong dalam satu waktu. Jadi teman-teman bisa 1-4-2-2, 1-4-2-4 atau nah 4-4-4. Teman-teman kalau misalnya 4-4 ini kurang nyaman ya dikurangilah 3-3-3 gitu. Nah, itu cara yang menurut saya baik, nyaman ya, dan aman ya. Singkatnya, kombinasi ini adalah latihan yang lengkap, menambah energi sekaligus menenangkan dan membersihkan, yang menciptakan kondisi ideal untuk stabilitas mental dan mindfulness penghayatan yang mendalam. Nah, ini ya. Ini apa saya tulis ini ya, semacam peringatan agar teman-teman tadi saya sampaikan agar tidak memaksakan diri ketika latihan. Latihan yang melibatkan retensi kosong yaitu tahan nafas kosong dianggap sebagai pernafasan lanjut. Nah, itu selalu disarankan untuk dilakukan secara bertahap dan jika memungkinkan di bawah bimbingan instruktur yang berpengalaman. Tetapi ya bagi saya kalau teman-teman
asal teman-teman tidak memaksa diri itu nggak masalah. Latihan sendiri nggak masalah. Yang penting tidak memaksa diri itu. Ya, jadi itu kuncinya sebenarnya. Ya, kalau teman-teman ingin memaksa diri ya harus ada instrukturnya kan gitu. Tapi kalau teman-teman mau latihan secara bertahap, tidak ngoyo, tidak gigi mongso kalau orang Jawa ya, tidak ingin cepat-cepat berhasil, ini teman-teman lakukan dengan sukacita, dengan tidak tergesa-gesa, ya, dilakukan tahap demi tahap itu insya Allah aman, ya. Jadi sekali lagi terutama yang tahan nafas kosong ya, yaitu jangan dilakukan dengan paksa, ya, ya dilakukan dengan bertahap. Ini makanya di sini saya tulis selalu disarankan untuk dilakukan secara bertahap. Jadi kalau sudah nyaman tahan nafas 2 detik nyaman, lalu tahan nafas 3 detik. Tahan nafas 3 detik nyaman 4 detik dan seterusnya ya. Itu cara terbaik untuk agar latihan ini menjadi latihan yang aman. Ya, begitu teman-teman untuk hari ini kita sudah selesai. Saya sudah membahas dan membaca serta menjelaskan tentang menahan napas ya. Sebagai pendahuluan sebelum kita masuk apa namanya ke tentang zikirnya. Jadi kita menyiapkan wadah karena di tasawuf Indonesia kita menyebut nafas adalah wadahnya zikir. Saya kira demikian. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.